Hai semuanya, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional resep terbaru, dan hari ini saya mau bikin kue tradisional ongol-ongol sagu mutiara ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini saya kebetulan banget ya, hari ini saya ke pasar melihat ada orang dagangan kelapa bulat ya, alias kelapa yang masih basah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kebetulan banget hari ini saya nemu, dan ini tinggal satu-satunya, langsung capcus saya beli saja. Walaupun sedikit mahal tidak apa-apa, yang penting saya dapat dan bisa membeli kelapa basah ya, atau kelapa yang masih segar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya kupas, dan setelah dikupas kemudian nanti kita buang ya kulitnya ini, dan setelah itu diparut. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, udah mendidih. Kemudian kita tuang 1 bungkus sagu mutiara ya. Ini ukuran 80 gram ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam panci yang yang berisi air yang sudah mendidih. Ini kita rebus kurang lebih 10 menitan. Setelah 10 menit kemudian matikan apinya dan ditutup. Ini diamkan kurang lebih 1 jaman ya, atau hingga matang. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Kita lihat kalau sekiranya sudah matang, nggak usah direbus lagi. Kalau belum matang, yang masih ada putih-putihnya, boleh direbus lagi 5 menit dan dimatikan gitu ya. Tapi ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini kita saring. Nah, ini kita saring dan cuci bersih kembali ya. Dan langkah selanjutnya di sini saya siapkan mangkok, ada 4 mangkok ya. Ini saya bagi-bagi, masing-masing tuh ada 4 mangkok, dan masing-masing ini nanti akan kita kasih pewarna makanan ya. Kita kasih pewarna makanan secukupnya saja, dikira-kira ya teman-teman. Nah, setelah dikasih pewarna makanan kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada warna hijau, warna biru, warna orange, dan warna merah, ada warna ungu juga ya. Oke, dan langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang 150 gram gula pasir, 150 gram tepung tapioka, dan 150 gram tepung beras. Nah, ini kita campur jadi satu ya, dan jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita tambahkan ada 350 ml santan kental. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk ya teman-teman. Nah, jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya. Setelah direbus kemudian didinginkan sebelum kita bikin adonan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata dan hingga menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya teman-teman. Ini sudah halus dan sudah lembut. Dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair ya, dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata.
Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata sempurna ya, dan adonannya juga teksturnya jangan terlalu cair-cair ya, bisa apa itu kuenya nanti bisa lembek kalau terlalu cair. Ini sudah pas banget ya, sudah sempurna. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang. Jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu, dan kita tuang adonan putih tanpa sagu mutiara ya teman-teman. Ini adonan pertama, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih, kemudian kita masukkan adonan putih ke dalam kukusan, dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan. Nah, langkah selanjutnya ini masing-masing akan saya kasih adonan ya teman-teman, 2 centong atau sesuai ukuran apa itu mangkuk yang ada di sini ya. Nah, setelah kita kasih adonan, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini semuanya. Ada warna biru, warna merah, warna ungu, warna hijau, dan warna orange ya. Nah, ini yang terakhir ya, warna orange. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata, dan langkah selanjutnya ini setelah dikukus kurang lebih 10 menitan, kita tuang adonan warna biru ya teman-teman. Di atasnya warna putih tadi ya, yang adonan pertama yang sudah kita kukus tadi. Nah, tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti itu hingga adonannya terkukuskan semuanya ya. Nah, setelah adonan biru, kemudian kita tuang adonan warna ungu, dan tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan lagi. Dan setelah 10 menitan lagi ini sudah ngeset ya, dan kita tuangkan adonan warna orange. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini setelah kita tuang adonan orange, kemudian yang terakhir kita tuang adonan warna hijau ya teman-teman. Nah, ternyata itu semuanya itu ada satu mangkok yang nggak muat ya, warna merah, jadi terpaksa warna merahnya akan ku skip ya karena loyangnya tidak muat. Nah, yang terakhir itu harus dikukus kurang lebih 30 menitan ya, agak lama. Nah, di sini ada kelapa parut yang sudah saya parut sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini saya taruh di wadah, kemudian simpan di freezer buat persediaan ya, atau buat stok. Nah, di sini saya ngambil 1 bungkus. Kemudian ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Ini adonan hijau yang terakhir itu harus dikukus lebih lama ya. Ini setelah 30 menit, kemudian ini kita angkat, dan setelah diangkat seperti biasa, ini kita diamkan kurang lebih 1 jaman hingga dingin terlebih dahulu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada air yang sudah mendidih, kita masukkan kelapa yang sudah saya ambil dari freezer tadi ya. Ini kita kukus 5 menitan gitu ya teman-teman, supaya tidak cepat basi, harus dikukus terlebih dahulu ya. Nah, dan ini kuenya sudah ngeset ya teman-teman, alias sudah dingin, sudah saya diamkan kurang lebih 1 jaman gitu ya. Ini sudah dingin, kemudian siapkan nampan. Ini kita tuang ke nampan ya. Nah, supaya cepat turun, ini kita tarik ya loyangnya ke atas supaya mudah untuk turun ya. Nah, ini setelah turun dari loyangnya, dan ini hasilnya. Kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Mau dipotong memanjang, mau dipotong kotak, mau dipotong dagu, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Tapi di sini saya cara motongnya seperti ini saja ya, seperti biasanya gitu. Dan ini hasilnya, warnanya sangat cantik dan menarik ya. Nah, kemudian ini kita potong-potong.
Nah, cara motong saya seperti biasa teman-teman, ini kita potong memanjang seperti ini, jangan terlalu tipis-tipis ya, yang sedang-sedang saja, ini sudah pas banget. Nah, oke teman-teman, ini setelah kelapanya dikukus ya, kemudian ini akan saya ambil separuh saja, karena kalau semuanya ini terlalu banyak ya. Ini kita ambil separuhnya nanti kita simpan di kulkas saja. Dan selanjutnya ditaburin bukan gula, maksudnya garam halus, dikasih sedikit-sedikit saja ya, jangan terlalu banyak, kalau terlalu asin nanti nggak enak ya. Nah, kemudian ini kue yang sudah kita potong-potong tadi, lumurin kelapa parut basah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya baru diginiin saja sudah sudah nggak sabar pengen ngemplok teman-teman, karena baru pertama kali ya, bukan pertama kali sih, maksudnya sudah lama sekali saya tidak nemu kelapa basah seperti ini ya. Ini yang saya idam-idamkan ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin itu nemu kelapa basah, langsung saya beli $35 Hongkong teman-teman, sekisaran 60 ribuan gitu ya. Nah, ini setelah dilumurin kelapa parut semuanya, dan ini hasilnya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona ya warnanya, pokoknya mantep banget. Ini dijamin rasanya pasti enak sekali. Tadi saya sudah cobain satu sebenarnya teman-teman, karena memang saya orangnya penasaran, gak sabaran harus nyobain satu terlebih dahulu. Tapi ternyata rasanya benar-benar enak banget, kenyal, empuk, lembut, manisnya pas banget, dan gurih dari kelapanya itu kerasa banget. Ini yang saya idam-idamkan, makan kue yang dilumurin dengan kelapa parut basah. Masya Allah sangat enak sekali. Ini cocok sekali juga ya teman-teman buat ide jualan. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya. Dan cocok juga buat suguhan, acara keluarga, atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya. Dan cara buatnya tidak ribet ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah teman-teman, dan menghasilkan kue ongol-ongol yang sangat enak, unik, cantik, dan menarik. Oke, ini akan saya cobain lagi satu ya teman-teman. Kita lihat teksturnya ya, tekstur kuenya seperti apa. Nah, benar-benar sangat menarik sekali ya. Yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Barangkali punya acara keluarga, atau mau buat ide jualan, atau mau buat keluarga tercinta di rumah, ini pasti suka. Nah, dan ini hasilnya benar-benar enak, endul sekali. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.